Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil rangkuman materi dari week 1 sampai week 7. Pada week pertama ini ada mengenai yang pertama introduction, yang dimana ada need for an ERP. Nah, di sini tuh terbagi menjadi ada from department to enterprise, from function to process, from information silos to integrate information system, dan yang terakhir from departmental database to company-wide integrate database. Nah, selanjutnya ada tentang history ERP-nya. Pada 60 sampai 70 tahun itu ada ditemukannya MRP, lalu juga ada closed loop MRP-nya, lalu di tahun 70 sampai 80-an itu ada MRP kedua, lalu ada 80 sampai tahun 2000-an itu ada munculnya ERP. Di tahun 2000-an itu ada munculnya SCM, CRM, PLM, APS, SRM, dan juga EAM. Lalu terbagi lagi ERP ada functional modulnya, yang dimana itu terbagi ada HR modul, financial modul, CRM dan procurement modul, SCM modul, quality management modul, dan juga asset management modul. Lalu benefit ERP-nya sendiri itu ada bring best practice, facilities intra-organization, communication and inter-organization collaboration, provides online real-time information, dan yang terakhir ada fasilitas BPR. Lalu materi pada week 2 itu ada ERP implementation and support-nya. Nah, ada ERP life cycle di mana terbagi menjadi ada beberapa. Yang pertama itu ada ERP pre-implementation. Nah, deliverables-nya itu ada business case dan juga high level requirement dokumen, high level scope dokumen, RFP for consulting partner selection, RFP for ERP package vendor selection, contract with consulting partner, contract with ERP package vendor. Lalu ada ERP project preparation, dan itu ada apa saja? Yang pertama ada detailed project scope document, project vision and mission statement, project plan, research plan, training plan, dan yang terakhir project charter. Dan yang ketiga ada ERP business report, yang dimana terbagi menjadi AS, IS model high level-nya, detailed requirement document, to be process definition document, gap document, dan yang terakhir ada authorization plan. Dan yang keempat ada tentang ERP realization. Nah, di sini terbagi menjadi configuration document, test strategy and test plan, unit test scripts, function and technical specification for development, data migration strategy document, end user training material, dan yang terakhir integration test sign of script. Yang kelima ada ERP final preparation, terbagi menjadi end user acceptance testing documents, stress and volume test result, cut over plan, go live checklist, help desk support plan, dan list of open project issues. Dan yang terakhir ada tentang ERP support-nya, ya, di mana terbagi menjadi transition checklist, transition KT, Service Level Agreement SLA Contracts, dan SLA Performance Report. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di minggu ketiga, kita membahas terkait dengan organisasi proyek dan manajemen proyek. Yang pertama, adapun struktur organisasi proyek, yaitu terdapat sponsor proyek, steering komite, lalu di bawahnya ada project manager, dan project manager yaitu company implementing ERP dan consulting company. Di bawah company implementing ERP itu ada core team, module leads, module team member, data manager, extend team member, training manager. Di bawah project manager consulting company itu ada technical lead, team member, integration manager, functional module lead, change management consultant, dan industry SME. Lalu adapun manfaat implementasi ERP ada dua, yaitu manfaat direct dan manfaat non-tangible.
Untuk manfaat direct sendiri, itu ada pengurangan persediaan, layanan pelanggan yang lebih baik, mengurangi jumlah hari luar biasa, pengurangan biaya material dan tenaga kerja. Dan untuk manfaat non-tangible, itu ada entry data yang mudah, ketersediaan informasi, implementasi proses praktik terbaik, operasi lebih cepat. Lalu, ada pun cara memilih konsultan mitra, itu ada pengalaman industri vendor, pengalaman konsultasi proses, referensi klien dan tingkat kepuasan klien, kemampuan untuk memberikan layanan end-to-end, kualitas manajemen proyek, kualitas alat dan metodologi, kehadiran di geografi yang berbeda, kemampuan pengiriman global, reputasi, dan harga dan nilai untuk uang. Selanjutnya, untuk di minggu pertama menjadi type of requirement yang terdiri dari business requirement, functional requirement, legal requirement, user requirement, dan maintainability requirement. Lalu ada requirement gathering process, ada business process workshop, itu terdiri dari detail workshop, proses area overview, business objective, proses diagram, proses area description, proses area description, roles atau job, business process, scope. Lalu ada pun reason for gaps and 5 types of gaps. Nah, gap sendiri itu merupakan setiap proyek itu akan selalu ada beberapa gap atau kesenjangan dalam menjalankan bisnis. Nah, terdapat 5 tipe. Yang pertama ada functionality gap, interface gap, gap in user experience, report gaps, dan conversion gaps. Terus terakhir itu ada gap document and gap management strategy. Yang pertama ada prepare comprehensive gap document, strategies to manage gaps, gap development option, change level in ERP system, dan development specification. Lanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada minggu kelima ini kita mempelajari mengenai business process re-engineering atau BPR dan modeling. Di mana pada BPR itu terdapat pro dan kontra, sedangkan untuk business process modeling notation-nya atau BPMN itu menggambarkan suatu bisnis proses diagram yang dimana didasarkan pada teknik diagram alur dirangkai untuk membuat model-model grafis dari operasi-operasi bisnis di mana terdapat aktivitas-aktivitas dan kontrol-kontrol alur yang mendefinisikan urutan kerja sehingga pada business process modeling notation ini kita dapat membuat use case-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada minggu 6 ini terdapat ERP Configuration, Testing, and Security. Terdapat 3 bagian yaitu keamanan, konfigurasi, dan testing. Pada keamanan sendiri, itu terdapat 3 bagian juga yaitu ada jenis masalah, keamanan akses sistem, dan keamanan data dan teknologi pengolahan. Pada bagian jenis masalah keamanan ERP sendiri, terdapat 3 bagian, yaitu keamanan jaringan, keamanan sistem, dan peran dan otoritas keamanan data. Pada bagian keamanan akses sistem otoritas, itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otoritas basis aktivitas dan otoritas basis peran. Pada bagian otoritas basis aktivitas, ini terdapat 4 bagian, yaitu bagian identifikasi kegiatan yang melibatkan suatu proses, siapkan set kode transaksi setiap aktivitas, siapkan peran otoritas setiap transaksi, dan tetapkan peran otoritas khusus. Pada bagian otoritas basis peran, yaitu identifikasi kode transaksi peran organisasi, siapkan peran otorisasi untuk daftar transaksi, dan tetapkan peran otorisasi khusus. Pada bagian keamanan dan data teknologi pengolahan, terdapat 3 bagian, yaitu penyamaran data, algoritma penyamaran data, dan alat pengumpulan data. Pada bagian penyamaran data, terdapat 2 bagian, yaitu persyaratan peraturan HIPAA, peningkatan dan keamanan data. Pada algoritma penyamaran data sendiri, yaitu adalah mengacak atau menyusun ulang, nilai acak, hasting, tanggal penuaan, perubahan nilai, custom, dan substitusi nilai acak. Yang ketiga adalah alat penyamaran data, yaitu berisi IBM Optim. Baik, selanjutnya itu ada konfigurasi. Konfigurasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu fase konfigurasi, dokumen konfigurasi, dan orang yang melakukan konfigurasi. Pada fase konfigurasi ini berisi baseline dan final konfigurasi.
Dan bagian dokumen konfigurasi ini berisi proses bisnis tertentu yang konfigurasinya telah dilakukan. Yang kedua adalah dokumen yang umumnya disiapkan banyak tangkapan layar dari sistem. Dan yang ketiga ada orang yang melakukan konfigurasi, yaitu tim inti ERP perusahaan dan konsultan ERP. Pada bagian ketiga yaitu testing, terdapat 5 bagian, yaitu bagian tujuan pengujian, jenis pengujian, pengujian performa, pendekatan pengujian, dan definisi pengujian. Pada bagian pertama yaitu tujuan pengujian berisi functionality, usability, security, compliance, dan performance. Yang kedua adalah jenis pengujian, yaitu berisi fungsional dan perform. Yang bagian pengujian performa berisi load dan stress. Yang keempat adalah pendekatan pengujian yang berisi tentang manual testing dan automate testing. Dan bagian terakhir ada definisi pengujian, yaitu berisi case, status, katalog, objek, plan, report, dan package. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada week ke-7 kita mempelajari 3 subbab, yaitu data migration, cut over and go live, dan change management. Pada data migration dapat diklasifikasi menjadi 2, yaitu master data dan transaction data. Selanjutnya untuk prosesnya itu dibagi menjadi 2, manual data migration dan electronic data migration. Selanjutnya cut over and go live. Pada go live itu terdapat 2, yaitu go live preparation dan go live checklist. Selanjutnya yaitu pada subbab change management terdapat beberapa metodologi 6K of ASAP yang dimana dapat dibagi menjadi ration for gaps and 5 type of gaps, lalu functionally gaps, interface gap, lalu ada gap in user experience, lalu terdapat report gaps dan conversion gaps. Baik, mungkin sekian dari materi dari week 1 sampai minggu ke-7. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.